juga teman-teman kelompok tani yang sudah hadir di dalam dan di lokasi penanaman perdana tanaman buah alpukat dan durian Desa Tanjung Beringin ini. Perlu kami sampaikan bahwa penanaman ini yang ada di area ini seluas 1 hektar. Ini ditanami oleh 2 jenis, yaitu jenis tanaman buah alpukat introduksi. Alpukat ini merupakan alpukat yang bisa kita ekspor untuk mancanegara. Kemudian ditanami juga dengan durian Musang King yang juga introduksi atau buah-buah premium. Jadi ada durian Musang King, ada durian Oci atau duri hitam, serta ada durian super tembaga yang juga menjadi tren di Indonesia. Adapun tanaman yang kami tanam untuk perdana ini, khususnya itu sebanyak 302 itu alpukat dengan 8 jenis alpukat. Termasuk di sini ada alpukat dari Filipina. Ada alpukat dari Filipina yang non biji kita datangkan, kemudian ada yang dari Amerika, di Kuba juga kita datangkan, dan ada yang namanya Injil juga di sini, Markus. Ada Markus, ada lilin. Lilin ini mudah-mudahan nanti akan menjadi cahaya utama untuk lahan ini. Kemudian lahan ini merupakan pusat pembibitan, nantinya pusat sentris bagi Desa Tanjung Beringin, yang mana nanti dikelola oleh kelompok tani untuk melakukan pembibitan. Jadi di sebelah kiri belakang ini nanti akan dilakukan tempat pembibitannya. Pohon induknya, sentrisnya ada di lahan yang ini. Mudah-mudahan tahun ke depan kami bisa menanam lagi sebanyak 1000 tanaman, dan kami berharap nanti petani kelompok tani di Tanjung Beringin menjadi naik kelas dan bisa menyumbangkan nantinya menghijaukan bumi, sejahterakan petani. Siap para kelompok tani? Iya, terima kasih. Jadi untuk ini dengan mengucapkan syukur kami mohon berkenan kepada Monsinyur untuk memberkati tanaman yang kami tanam ini semoga berkat. Kemudian ada beberapa tanaman bibit tumpang sari yang kami siapkan serta air yang mohon berkat karena ini nanti akan dibagikan untuk kelompok tani. Saya kira demikian. Adil Kanalino, Bacuramin ke surga, bertengah kaji bersih. Semakin merasakan persaudaraan dalam keteduhan dan kesucian, maka kita juga mesti banyak menanam dan merawat bumi. Bumi ini sudah memberikan kepada kita banyak sekali makanan, minuman, kehidupan kita. Bumi yang kita injak-injak bersama ini, kita tidak pernah tidak menginjak bumi. Kadang-kala kita lalai, kita menginjak, bahkan mohon maaf kita sering membuang hajat tanpa kita permisi kadang-kadang ya. Kadang-kadang kita juga menggunakan sungai untuk membuang. Sebenarnya ini harus kita hentikan untuk membuang segala kotoran di atau sampah di sungai. Karena sungai adalah sumber air yang sejati. Itu sebenarnya tanda bahwa Allah tidak pernah lelah untuk mencintai kita, mengalirkan air sungai yang begitu jernih, tapi seringkali kita kotori dengan kotoran kita, sampah yang kita buang, bahkan kita sakiti dengan kadang-kadang ditambang, diambil emasnya sampai air yang jernih menjadi kotor. Maka dengan menanam ini saya sungguh berharap dan menunjukkan bahwa Borneo yang dulunya dikenal sebagai paru-parunya dunia karena begitu banyak tanaman, ingin mengembalikan identitas asli kita menjadi paru-parunya dunia. Paru-paru artinya nafas, tempat kita bernafas. Dan kalau kita ingat kisah penciptaan dalam bab 2 kitab Kejadian, dikatakan Allah
menghembuskan nafas ke dalam hidup manusia, dan manusia menjadi makhluk yang hidup. Ini luar biasa dahsyat kalimat ini. Karena apa? Karena manusia yang adalah debu dan tanah, yang kalau kemarau itu hanya menjadi debu, tanah itu, dan mengotori, bahkan membuat mata kita sulit untuk melihat jalan, sakit mata kita kena debu. Dan kalau musim kemarau dan musim penghujan, tanah itu menjadi lumpur yang licin, dan banyak dari antara kita yang jatuh. Ada yang jatuh, ada yang belum pernah jatuh. Semua pastor yang bertugas di Keuskupan Ketapang, tidak ada yang tidak pernah jatuh. Saya pun jatuh berkali-kali, sampai lutut saya atau tulang kering saya sudah ada tandanya, ada capnya. Masih tadi, masih iya. Nah, tetapi debu dan tanah ini adalah tubuh kita ini, yang kalau tidak dihembusi nafas oleh Allah hanya menjadi penyakit dan bahkan mengganggu kehidupan. Tetapi oleh Allah, oleh hembusan nafas itu menjadi makhluk yang hidup. Kita bisa saling mengasihi, kita saling bersendagurau, kita saling hidup dalam kesetiaan, dalam sukacita. Maka kita sungguh bersyukur kalau pada hari ini kita bersama-sama akan menjadi pelaku sejarah untuk mengembalikan Borneo menjadi paru-parunya dunia, menghijaukan kembali wilayah ini. Setidaknya kita mulai dari yang kecil. Luas Borneo ini adalah luas pulau yang ketiga di dunia, bayangkan, yang menyumbang sekitar 10% oksigen dunia. Kalau kita menebang pohon satu itu kan sudah mengurangi. Maka saya juga punya niat pada tahun ini, kalau saya pergi dengan pesawat terbang, maka satu kali transit berarti saya harus menanam satu pohon. Kalau saya naik kereta api selama 3 jam, maka saya akan harus menanam 3 pohon. Dan sampai hari ini saya sudah berhutang 60 pohon. Maka kalau kemarin Bang Diki dan Kak Heni itu menitipkan 70 pohon untuk ditanam di sini, maka saya sudah membayar hutang saya 60, masih ada surplus 10. Jadi saya selama ini belum menanam pohon, baru membayar hutang. Karena kalau saya naik pesawat, itu berarti membutuhkan bahan bakar. Ada sekian liter bahan bakar fosil yang dibakar. Artinya saya harus membayar hutang. Maka kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. marilah kita satukan doa dan permohonan kita serta pujian kita kepada Tuhan yang telah menciptakan bumi dan segala isinya dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. marilah saudari-saudara yang terkasih, kita mohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa berkat perlindungan, damai dan kesejahteraan serta semangat kita agar senantiasa menyala untuk membaharui bumi dan segala isinya ini dengan usaha-usaha menanam, merawat dan menumbuhkan persaudaraan yang sejati. Tuhan bersamamu. Dan bersama Semoga
Allah menjauhkan segala bencana dari tanah air kita. Amin. Semoga Allah memberkati segala usaha pengadaan makanan, penanaman pohon, terutama untuk saudari dan saudara kita yang kelaparan. Amin. Semoga Allah menggembirakan kita semua dengan hasil panen yang baik dari ladang-ladang kita. Amin. Dan semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudaraku yang terkasih, dengan demikian pemberkatan benih, tanaman, dan kebun, serta semua saudara kita para kelompok tani yang berwarna yang memakai kaos hijau, dan kita semua yang mendukung dan mengusahakan kebaikan alam semesta ini telah selesai. Syukur. Mari kita lanjutkan kegiatan kita dan hiduplah dalam damai Tuhan. Amin.
Thank you.